Chapter 181. Setelah memikirkan masalah ini selama beberapa waktu, dia akhirnya menghela nafas dan berkata, tidak ada gunanya memikirkannya. Hal-hal hebat di sini di sekte stream roh. Menekan rasa sakit yang dirasakan di dalam hatinya, dia menyimpan pil obat di dalam tasnya. Jika dia pergi, dia akan sangat merindukan sekte stream roh. Sekarang dia berada di pendirian Yayasan Heavendow. Semua orang mulai dari patriark hingga pelayan memperlakukannya dengan kehangatan keluarga. Yang paling penting, ada banyak murid sekte luar baru yang tidak mengenalnya dengan baik. Dia juga tidak menghabiskan cukup waktu di depan umum di tepi utara. Dia benar-benar akan kehilangan banyak hal jika dia meninggalkan sekte sekarang. Pada hari-hari berikutnya, Bai Xiaon menghabiskan waktu setiap hari berlatih kultivasi. Namun, ketika dia tidak berkultivasi, dia akan menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berjalan melalui tepi utara dan selatan, tersenyum seperti seseorang dari generasi senior. Dia akan sering muncul secara misterius di daerah di mana para murid sekte luar berkumpul. Pada awalnya, tangisan kegembiraan akan memenuhi udara, tetapi segera, ekspresi aneh akan mulai muncul di wajah para murid sekte luar. Akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka melihat Bai Xiaon lebih dari selusin kali setiap hari. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka akan sering melihat ke atas untuk menemukan Bai Xiaon berdiri di sana, senyum tipis pujian di wajahnya. Akhirnya, mereka mati rasa dengan apa yang terjadi, dan ekspresi aneh itu semakin umum. Para murid sekte luar bukanlah satu-satunya yang mengalami hal seperti itu. Para murid sekte dalam dan bahkan para tetua semua kesal mendapati bahwa Bai Xiaon, alih-alih mengurus urusan penting, sering berjalan-jalan dan menunggu untuk dipanggil sekte Paman Bai. Seperti yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Untungnya, Bai Xiaon jauh lebih terkendali daripada sebelumnya. Setelah sekali lagi mengalami sensasi menjadi pusat perhatian, ia memutuskan untuk tinggal di guanya yang abadi di Gunung Daoset dan meramu obat-obatan. Untuk menumbuhkan Raja Surgawi yang abadi, aku membutuhkan energi vital. Oleh karena itu, aku perlu meramu pil obat tingkat 4. Cita-cita besar Bai Xiaon untuk menjadi ahli farmasi adalah apa yang membuatnya tetap fokus pada meramu obat. Selain itu, dia tidak pernah melupakan apa yang Li Qinghou katakan kepadanya, bahwa setelah dia mencapai yayasan pendirian, dia harus sekali lagi mencoba untuk menyempurnakan Grand Magic Detos petirnya. Pada hari-hari berikutnya, kilat dan guntur menjadi biasa di Gunung Daoset, sangat mengejutkan para tetua yayasan pendirian di sana. Murid-murid dari puncak gunung lainnya melihat banyak petir turun ke gunung, dan juga terkejut. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dan tak lama, cerita tentang kejenakaan Bai Xiaon sebelumnya mulai menyebar lagi. Tak lama kemudian, semua orang membicarakannya, menyebabkan napas terengah-engah dan ekspresi terkejut. Sekte Paman Bai melakukan sesuatu seperti itu. Aku tidak percaya. Surga, apakah itu benar-benar terjadi? Banyak murid yang tidak terbiasa dengan Bai Xiaon kesulitan mempercayai cerita itu. Namun, frekuensi petir tidak berkurang sedikit pun. Bahkan, itu meningkat. Pada saat yang sama, asap hitam mulai naik dari gua abadi Bai Xiaon, dan tak lama, serangan asam legendaris mulai turun. Hujan asam mengalir deras di hampir separuh gunung Daoset. Tentu saja, Bai Xiaon sedang meramu pil obat tingkat 4, yang tidak bisa dibandingkan dengan pil tingkat 3. Segera, daerah yang terkena hujan asam tumbuh, mencapai tepi selatan dan utara. Akhirnya, ketujuh puncak gunung terpengaruh. Mimpi buruk telah turun sekali lagi. Murid yang tak terhitung jumlahnya melihat sekeliling dengan kaget ketika pakaian mereka perlahan larut. Bai Xiaon meramu pil lagi. Tidak bisakah dia membiarkan orang hidup dalam damai? Tepi selatan sudah mengalami hal seperti ini sebelumnya, jadi begitu mereka menyadari hujan asam akan datang, ada sedikit keributan, tapi tidak ada yang terlalu dramatis. Namun, orang-orang dari Ban Utara tidak pernah mengalami hal seperti itu. Segera, lolongan amarah naik, dan puncak gunung tepi utara mulai menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Surga! Aku tidak percaya hujan asam turun. Tunggu sebentar, bukankah aku mendengar cerita baru-baru ini tentang hujan asam? Jeritan dan lolongan mengisi tepi utara saat para murid di sana menjadi gila. Empat penguasa puncak dan para tetua juga sangat marah, dan segera menemukan bahwa pelakunya tidak lain adalah Bai Xiaon. Sebelum Bai Xiaon mencapai yayasan pendirian, para murid dari kedua bank pasti akan membentuk massa untuk pergi melempari dia dengan batu. Tapi sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah saling bertukar pandang dengan kecewa. Terlepas dari kemarahan mereka, Bai Xiaon bukan Bai Xiaon yang sama seperti sebelumnya. Dia sekarang adalah ahli pendirian Yayasan Heavendow, penunjukan eselon peninggalan, dan tetua yayasan pendirian. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang murid biasa bisa dengan mudah memprovokasi.
Bahkan para tetua hanya bisa membuat frustrasi mereka. Adapun para penguasa puncak, mereka tahu betapa para tetua utama menghargai Bai Xiaon, dan dengan demikian, tidak bisa melakukan apapun selain pergi ke pemimpin sekte dan berharap bahwa dia akan melihat alasan. Ketika pemimpin sekte Zheng Yuandong mendengar keluhan mereka, dia tersenyum kecut. Lagi pula, penunjukan eselon peninggalan adalah seseorang yang sangat penting. Sedihnya, Li Qinghou telah pergi ke meditasi terpencil. Kalau tidak, dia mungkin bisa meluruskan Bai Xiaon. Zheng Yuandong mencoba meyakinkan Bai Xiaon bahwa ada lebih banyak kehidupan daripada kultivasi, dan bahwa ia harus keluar dari sekte untuk mendapatkan beberapa pengalaman dalam hidup. Lagi pula, tanpa temper, bahkan baja abadi tidak bisa ditempa menjadi pedang abadi. Dia bahkan menjelaskan bahwa selama dia tinggal di Eastwood Continent, dia tidak akan pernah berada dalam banyak bahaya, tetapi masih akan bisa mendapatkan pengalaman. Namun, Bai Xiaon hanya menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia benar-benar menikmati kehidupan di sekte tersebut. Dengan itu, ia membenamkan diri dalam penelitiannya, dan kegilaan yang sama yang pernah mencengkeram tepi selatan segera mulai menyebar ke seluruh sekte. Namun, tepat ketika itu mencapai titik didih, Bai Xiaon tiba-tiba berhenti meramu pil. Di sana dia duduk di guanya yang abadi, mendesah. Usahanya di pil obat tingkat 4 semuanya gagal. Tidak peduli bagaimana dia bertahan, masalah selalu muncul. Mungkin kemampuanku dalam dao obat-obatan terlalu rendah. Mencoba memaksakan masalah ini sekarang tidak akan ada gunanya. Jika aku ingin meramu pil obat tingkat 4, aku harus meningkatkan keterampilan aku dalam dao obat. Merasa tercerahkan, ia pergi mengunjungi Li Qinghou. Tetapi sayangnya, Li Qinghou masih berusaha mencapai tahap inti emas dan tidak dapat muncul dari meditasi terpencil. Bai Xiaon mengeluarkan manual kedokteran sekolah Frigid, tetapi tidak peduli bagaimana dia memeriksanya, itu tidak masuk akal. Seolah-olah dia bisa memahami karakter sendiri, tetapi kata-kata dan kalimat yang mereka bentuk benar-benar tidak dapat dipahami. Jika keahlianku dalam Dao of Medicine bisa dianggap level rendah, maka manual kedokteran sekolah Frigid harus level tinggi. Aku kehilangan beberapa pemahaman mendasar tentang Dao obat-obatan. Meskipun Bai Xiaon dibiarkan cemberut, para murid dari tepi selatan dan utara, para tetua dan penguasa puncak dan para tetua yayasan pendirian di Gunung Dao Seet semuanya menghela napas lega. Seperti biasa, mereka telah meremehkan Bai Xiaon. Untuk saat ini, dia tidak bisa bekerja pada obat roh tingkat 4, tetapi dia bisa mengolah Violet Key Heavenspan Incantation. Selanjutnya, pada titik tertentu, Violet Key Heavenspan Incantation, dalam kombinasi dengan kekuatan protomagnetik gravitasi dan tolakan, memberikan ledakan inspirasi mengenai teknik mimpinya, Magic Grand Pengendalian Manusia. Aku benar-benar idiot. Grand Magic Pengendalian Manusia tidak benar-benar perlu mengendalikan lawan secara langsung. Jika aku menemukan cara untuk mengendalikan pakaian mereka, aku bisa mengendalikan gerakan tubuh mereka. Selain itu, aku bisa mengandalkan kekuatan gravitasi dan tolakan protomagnetik untuk melakukan itu alih-alih kekuatan kontrol murni. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia dapatkan. Mata bersinar terang, dia bergegas keluar dari guanya yang abadi. Ketika dia berjalan, dia bertemu dengan banyak orang, tetapi tidak satupun dari mereka yang cocok untuk membantu mengkonfirmasi apakah teorinya benar atau tidak. Akhirnya, dia meninggalkan Gunung Daoset dan menuju ke Green Crest Peak. Tiba-tiba, dia melihat wajah yang akrab. Chen Fei, katanya, matanya bersinar. Chen Fei berjalan dengan bangga menyusuri jalan di Green Crest Peak, diikuti oleh dua pria kekar yang menjilatinya dan menghujani dia dengan pujian. Selamat telah menyelesaikan persidangan dengan api untuk memasuki sekte batin, tetua Brother Chen. Kamu akhirnya akan menjadi murid sekte batin. Hahaha. Mulai sekarang, tetua Brother Chen, kamu berada di sekte dalam Green Crest Peak. Seluruh dunia ada di ujung jari kamu. Langkah selanjutnya, surga. Chen Fei mengangkat dagunya ke atas saat dia berjalan, menikmati kebanggaannya. Setelah bertahun-tahun yang telah berlalu, ia akhirnya naik dari sekte luar ke sekte dalam. Ketika dia berjalan dengan sombong, dia akan menanggapi kedua pria itu ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya. Sentuhan ketidaksenangan mengalir di hatinya. Mendengus dingin, dia melihat sekeliling dan berkata, semua orang di Green Crest Peak memanggil aku tetua Brother Chen. Si bodoh-bodoh apa yang berani menghina aku dengan menggunakan nama lengkap aku. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, ia secara tidak sadar melihat ke atas ke udara, dan melihat Bai Xiaon terbang ke arahnya. Itu Bai Xiaon. Sekte Paman Bai. Kulit kepala Chen Fei mulai kesemutan sehingga rasanya seperti meledak. Jeritan menusuk keluar dari bibirnya, dan semua kebanggaan dan harga dirinya runtuh. Kedua pria kekar di kedua sisinya juga mulai gemetar dalam kecemasan dan ketakutan.
Kedua orang itu adalah orang yang sama yang telah menyerang Bai Xiaon dengan Chen Fei bertahun-tahun yang lalu, hanya untuk diberi pelajaran yang keras sebagai balasannya. Tentu saja, seiring status Bai Xiaon dalam sekte tumbuh, ketakutan mereka terhadapnya juga meningkat. Itu telah diperparah oleh fakta bahwa Qian Dajin akhirnya tiba-tiba dikirim pada misi berbahaya. Dia belum pernah kembali, dan desas-desus mengatakan bahwa dia telah meninggal di luar sekte. Anggapannya, tentu saja, adalah bahwa Bai Xiaon ada di balik itu semua, yang membuat mereka bahkan lebih ketakutan daripada sebelumnya. Namun, akhirnya, mereka percaya bahwa Bai Xiaon telah melupakan mereka. Lambat laun, mereka santai, yakin bahwa tidak akan ada konsekuensi negatif lebih lanjut. Tapi sekarang, Bai Xiaon datang mencari mereka, dan hasilnya adalah hati mereka berdebar kencang. Dengan gemetar, Chen Fei dengan cepat menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Murid Chen Fei menawarkan salam, Sekte Paman Bai. Sekte Paman Bai, kamu adalah orang yang paling kuat di sekte ini, seorang kultivator yang legenda akan diturunkan selama berabad-abad, seseorang yang akan hidup selama surga, tak terkalahkan di seluruh dunia. Kedua pria kekar itu juga meneriakkan kata-kata yang sama sampai suara mereka menjadi serak. Bai Xiaon terkejut menemukan bahwa Chen Fei benar-benar berbakat berbicara. Terlihat sangat serius. Dia berkata, potong omong kosong. Apakah kamu benar-benar berpikir Bai Xiaon adalah tipe orang yang suka berhidung coklat? Namun, terlepas dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, sinar persetujuan bisa terlihat di matanya, dan bahkan sedikit dorongan. Chapter 182. Chen Fei ragu-ragu sejenak, tetapi melihat bahwa Bai Xiaon tampaknya mendorongnya untuk terus berjalan. Dia melanjutkan, Sekte Paman Bai, aku tidak menyanjung kamu. Aku hanya memberitahu kamu bagaimana perasaan aku yang sebenarnya. Sekte Paman Bai, kamu adalah pakar pendirian Yayasan Heaven Dao, dan penunjukan eselon lama. Kamu adalah patriar masa depan dari Sekte Stream Roh. Kamu akan hidup secara alami selama surga, dan di masa depan pasti akan terbukti tak terkalahkan di dunia. Berhenti mengoceh, kata Bai Xiaon, melambaikan tangannya dan tampak sangat tidak senang. Chen Fei merasa agak mual, tetapi melanjutkan dengan sanjungan. Sekte Paman Bai, bukan hanya aku yang memikirkan ini. Semua murid membicarakannya. Semua orang mengatakan bahwa Sekte Paman Bai sama benarnya seperti surga. Dia jenius di antara terpilih, seseorang yang menghancurkan semua orang di generasinya. Dia penjelmaan Qilin, dan salah satu orang paling tampan yang ada. Bai Xiaon mendengarkan dan merasa luar biasa. Setelah beberapa saat, dia merasa tidak enak karena mencoba untuk menguji Grand Controlling Magic manusia pada Chen Fei. Jadi dia hanya mengangkat dagunya ke udara, menjentikan lengan bajunya, dan terbang menjauh. Chen Fei dan dua temannya menghela nafas lega. Adapun pria kekar, mereka menatap Chen Fei dengan lebih banyak kekaguman dari sebelumnya. Tetua Brother Chen, kamu pasti pantas dianggap sebagai ilahi yang cemerlang. Jika itu bukan untuk kamu, kami akan menghadapi bencana hari ini. Menyeka keringat dingin di alisnya, Chen Fei harus mengakui bahwa dia benar-benar berpikir untuk berdiri. Kamu akan kesulitan menemukan siapapun di sekte yang memahami sekte Paman Bai lebih baik dari aku. Bangga pada dirinya sendiri, dia membawa kedua temannya pergi ke kejauhan. Bai Xiaon menjelajahi tepi selatan, tetapi tidak dapat menemukan orang lain untuk mempraktikkan sihir pengendali manusia. Selanjutnya dia pergi ke tepi utara. Pada saat itu sudah larut malam. Sayangnya, dia masih belum menemukan subjek yang cocok. Sambil mendesah pada dirinya sendiri tentang betapa baiknya dia kembali ke Gunung Daoset. Kemudian, saat dia berjalan di sepanjang jalan gunung, dia mendongak dan melihat Shangguan Tianyo terbang di udara, mengenakan jubah Taois seorang sesepuh. Saat dia terbang, dia melihat Bai Xiaon, tetapi hanya mendengus dalam hati dan pura-pura tidak melihatnya. Perasaan buruk di antara keduanya menyebabkan kilatan dingin dan arogan muncul di matanya saat dia bersiap untuk terbang di jalan. Ketika Bai Xiaon melihat Shangguan Tianyo yang arogan, keluhan lama muncul di hatinya. Sambil terkekeh, dia mengulurkan tangan kanannya dan menggumamkan sesuatu di bawah napasnya saat dia mengarahkan jarinya ke Shangguan Tianyo. Getaran mengalir di Shangguan Tianyo ketika jubah sesepuh Daoisnya tiba-tiba mengerut di sekitarnya. Wajahnya jatuh, dan basis budidayanya meledak dengan kekuatan ketika ia mencoba untuk menghentikan pakaian dari mempengaruhi gerakannya. Adapun Bai Xiaon, ia menuangkan lebih banyak kekuatan dalam upayanya. Dalam sekejap mata, pakaian Shangguan Tianyo menjadi medan perang. Kemudian ledakan menggema, dan Shangguan Tianyo terhuyung mundur beberapa langkah. Ketika dia melakukannya, jubahnya dicabik-cabik, terbawa angin untuk menunjukkan tubuh telanjangnya. Rahangnya terjatuh. Rahang Bai Xiaon juga jatuh. Rahang para tetua yayasan pendirian di dekatnya juga jatuh. Shangguan Tianyo mengeluarkan teriakan menusuk saat ia mengenakan jubah lain.
Mata merah, rambut berantakan, dia mengoceh, Bai Xiaon. Dengan itu, dia menembak ke arah Bai Xiaon. Pikiran dipenuhi dengan hanya satu pikiran. Apapun yang terjadi, dia akan menjatuhkan Bai Xiaon. Dia bahkan tidak memikirkan apakah dia cukup kuat untuk melakukan hal seperti itu. Dalam benaknya, Bai Xiaon adalah bencana berjalan, dan jika dia dibiarkan hidup, sekte stream roh pasti akan dibawa ke kehancuran. Bai Xiaon segera melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Kenapa itu tidak berhasil? Ketika dia melihat betapa marahnya Shangguan Tianyo, dia sebenarnya merasa agak buruk, tetapi sebelum dia bahkan bisa menjelaskan, Shangguan Tianyo sedang menahannya dengan niat membunuh. Sekte keponakan Shangguan, ini adalah kesalahpahaman. Dia menjerit saat dia melaju. Kesalahpahaman, aku katakan. Pada saat itu, dia sudah kembali ke guanya yang abadi. Namun, ketika Shangguan Tianyo mendengar istilah keponakan sekte, amarahnya semakin panas. Dia berdiri di luar gua abadi, benar-benar marah, melolong marah. Namun, akhirnya, dia tidak bisa melakukan apapun selain menggertakkan giginya dan pergi. Bai Xiaon duduk di guanya yang abadi memutar otaknya. Beberapa hari kemudian, dia menampar pahanya. Aku memikirkannya dengan cara yang salah. Mengontrol pakaian jelas bukan ide yang bagus. Pakaian lemah, dan tidak tahan terhadap gaya. Tidak, kecuali itu dibuat dari perhiasan atau sesuatu. Grand Magic pengendalian manusia yang sebenarnya adalah tentang mengendalikan komponen yang lebih kecil dari tubuh seseorang. Misalnya, kulit, daging, darah, dan tulang mereka. Ketika semua itu tercapai, maka aku akan benar-benar memiliki kendali atas lawan aku. Sayangnya, basis kultivasi aku belum cukup tinggi. Aku membutuhkan fondasi yang lebih kuat dalam daya kontrol. Untuk saat ini, aku perlu membuat semacam alat yang memiliki kekuatan kontrol bawaan yang melekat di dalamnya. Matanya mulai bersinar terang. Semakin dia memikirkan ide itu, semakin masuk akal. Keesokan harinya, ia menjelajahi sekte hanya untuk perangkat seperti itu, tetapi sayangnya, tidak menemukan apapun yang berfungsi. Tepat ketika dia mulai putus asa, dia tiba-tiba mengeluarkan sayap protomagnetiknya. Setelah mempelajari mereka sejenak, matanya mulai bersinar terang. Di dunia misterius, aku mendapatkan pencerahan kekuatan protomagnetik. Sekarang aku bisa menggunakan sedikit kekuatan tolakan, serta sedikit gaya gravitasi, untuk menghasilkan mutiara ilusi. Setelah beberapa pemikiran lagi, tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra, dan dia menunjukkan. Seketika, aliran ki muncul dari dalam sayap, yang mengalir ke telapak Bai Xiaon dan berubah menjadi mutiara ilusi. Setelah pemeriksaan lebih dekat, adalah mungkin untuk melihat dua jenis aura di dalam mutiara, salah satunya mendorong, dan yang lainnya menarik masuk. Keseimbangan mereka membentuk siklus yang bertindak sebagai kapal. Setelah beberapa saat berpikir, ekspresi Bai Xiaon dipenuhi dengan tekad. Kekuatan spiritual adalah fondasi bagi semua pembudidaya. Kekuatan kontrol muncul ketika Violet Key Heavenspan Incantation mengambil kekuatan spiritual dan menggabungkannya ke dalam kehendak seseorang. Bai Xiaon berusaha melakukan hal itu. Menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam mantra Violet Key Heavenspan menyebabkan fluktuasi berubah. Ketika fluktuasi itu memasuki kehendaknya sendiri, itu menjadi kekuatan kontrol yang dia masukkan ke dalam mutiara. Waktu berlalu. Sehari kemudian, wajah Bai Xiaon pucat, tetapi ekspresinya sangat bersemangat. Menarik tangannya, dia duduk untuk melakukan beberapa latihan pernapasan. Sebulan kemudian, hasil dari kegilaan Bai Xiaon adalah bahwa kekuatan kontrol yang mengerikan telah menumpuk di dalam mutiara. Barulah akhirnya dia berhenti. Melihat mutiara dengan penuh semangat, dia berkata, ya ini pasti akan berhasil. Ada sejumlah kekuatan kontrol mengejutkan yang dibangun di dalam mutiara. Setelah meletus, kekuatan itu pasti akan cukup untuk mendorong Grand Magic pengendalian manusia aku. Ketika dia akan mengujinya, dia berhenti, berpikir sejenak, dan tiba-tiba tidak merasa percaya diri. Tidak, ini belum siap. Aku perlu menambahkan kekuatan kontrol lagi. Sambil menggertakkan giginya, dia duduk bersila. Setelah menghabiskan 3 bulan lagi menuangkan kekuatan ke dalamnya, jumlah daya kontrol yang terkandung dalam mutiara itu menakutkan. Ada begitu banyak sehingga tumpah dari mutiara, mendistorsi udara dengan cara yang mengejutkan. Semua benda dalam jarak 30 meter dari Bai Xiaon melayang ke udara dan memunculkan suara retak. Bahkan kerikil di dinding gua abadi pun terpengaruh. Mata merah tua, Bai Xiaon terkekeh gila saat ia muncul dari gua keabadiannya. Grand Magic pengendali manusia Bai Xiaon akhirnya akan memulai debutnya di dunia. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia mencari di daerah sekitar guanya yang abadi, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang di sekitar.
Bahkan ketika dia melihat sekeliling dengan kebingungan, dia melihat beberapa berkas cahaya menembus udara menuju puncak Gunung Daoset. Rupanya, pemimpin sekte telah mengadakan pertemuan para tetua yayasan pendirian karena alasan yang tidak diketahui. Bingung, Bai Xiaon terbang ke udara. Segera dia melihat lapangan di luar aula pribadi pemimpin sekte itu. Sejumlah besar tetua yayasan pendirian berkumpul di sana, dan mereka semua berbicara satu sama lain dengan nada pelan. Ekspresi muram bisa terlihat di wajah mereka. Rupanya, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang terjadi? Pikir Bai Xiaon. Dia telah begitu fokus pada Human Grain Controlling Magic-nya, sehingga dia tidak terlalu memperhatikan slip gioknya. Terbang ke grup, dia baru saja akan mulai mengajukan pertanyaan, ketika tiga pembudidaya yayasan pendirian sekitar 30 meter darinya, salah satunya adalah Lu Tianlei, tiba-tiba menatapnya dengan kaget. Mereka telah memperhatikan Bai Xiaon sebelumnya, serta rambutnya yang acak-acakan dan penampilan aneh. Begitu dia cukup dekat dengan mereka, gemetar menjalari tubuh mereka, dan mereka benar-benar kehilangan kendali atas kekuatan basis kultivasi mereka. Energi melonjak dengan cepat, menyebabkan tekanan yang menekan turun, dan secara bersamaan merobek jubah mereka menjadi berkeping-keping. Menggigil, mata merah, mereka dengan cepat mengenakan pakaian baru dan secara bersamaan jatuh kembali. Marah, mereka memandang Bai Xiaon, yakin bahwa dia siap dengan lebih banyak kejahatan. Apa yang kamu lakukan, Bai Xiaon? Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulut mereka, Bai Xiaon terus maju tanpa sadar. Pada saat yang sama, semua penggarap yayasan pendirian dalam waktu 30 meter darinya memandang dengan mata lebar karena pakaian mereka juga tercabik-cabik. Sebelum Bai Xiaon bahkan bisa bereaksi, puluhan pembudidaya yayasan pendirian adalah jubah kurang, termasuk Shangguan Tianyo. Bai Xiaon, sial, apa yang dia lakukan? Para petani yayasan pendirian terbakar amarah. Melempar pakaian baru, mereka akan menyerbu Bai Xiaon untuk memberinya pelajaran, ketika mereka menyadari bahwa siapapun yang berada dalam jarak 30 meter darinya akan menghancurkan pakaian mereka. Ketakutan, mereka semua mundur. Terkejut, Bai Xiaon mundur ke gerbang utama aula, kulit kepala kesemutan dan jantung berdebar. Dia sudah tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar lagi. Jangan salahkan aku, katanya. Ini mutiara ini. Dia dengan gugup mengangkat mutiara ke udara, yang menyebabkan distorsi berdesir menyebar sejauh 30 meter ke segala arah. Bai Xiaon tampaknya menjadi satu-satunya yang tidak terpengaruh. Pada titik inilah pemimpin sekte Zheng Yuandong mendengar keributan di luar, dan menyerbu melalui gerbang bersama beberapa tetua utama. Begitu mereka muncul di tempat terbuka, mereka melangkah ke zona bahaya di sekitar Bai Xiaon. Tidak, Bai Xiaon menjerit. Pemimpin sekte Brother tetua, tetua utama. Kembali. Dengan mata terbelalak, dia mencoba melempar mutiara ke arah yang berlawanan, tetapi sudah terlambat. Pakaian Zheng Yuandong langsung hancur berkeping-keping dan tertiup angin, membuatnya berdiri di sana sama terkejutnya seperti ayam kayu. Wajah para sesepuh perdana sekali wajah serius benar-benar berubah ketika pakaian mereka dihancurkan. Mereka mencoba melepaskan kekuatan untuk menghentikannya, tetapi tidak ada gunanya, dan segera mereka semua berdiri di sana telanjang. Tentu saja, itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan basis budidaya Bai Xiaon, hanya sifat aneh dari mutiara. Pakaian itu tidak dihancurkan langsung oleh Bai Xiaon, tetapi oleh mutiara. Itu bukan salahnya. Segera setelah tubuh telanjang pemimpin sekte dan para tetua utama terungkap, semuanya menjadi sunyi senyap. Chapter 183. Dalam sekejap mata, Zheng Yuandong melambaikan tangannya, dan jubah baru muncul. Namun, saat itu menetap padanya, itu juga hancur berkeping-keping. Berteriak, Bai Xiaon terbang ke udara untuk melarikan diri. Dia sudah basah oleh keringat dingin karena memikirkan musibah yang telah dia lakukan. Jika dia hanya menghancurkan pakaian pemimpin sekte kakaknya, itu mungkin bukan masalah besar. Lagi pula, dia adalah adiknya. Tapi para tetua utama juga terpengaruh. Penampilan kosong di mata para tetua utama itu menyebabkan kulit kepala Bai Xiaon menggeliat di ambang ledakan. Bei, Xiao, Chun. Zheng Yuandong melolong, melempar set pakaian lain. Saat suaranya menggelegar seperti guntur, amarah membakar mata para tetua utama, dan basis budidaya mereka meletus seperti gunung berapi. Mereka semua segera terbang menuju Bai Xiaon. Menjerit, Bai Xiaon bersiap untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Itu tidak sengaja. Diam, geram para tetua utama, suara mereka memekakkan telinga keras. Mereka berusaha membunuhku. Mereka berusaha membunuhku. Kali ini, Bai Xiaon benar-benar takut.
Dia segera mengeluarkan sayap protomagnetik dan pedang gagak emasnya, lalu melepaskan semua kekuatan basis budidaya Yayasan Heavendao untuk melarikan diri. Semua petani yayasan pendiri sangat marah. Kemarahan mereka telah berkembang selama beberapa waktu berkat siksaan Bai Xiaon, dan melihat para tetua utama mengejarnya membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Shangguan Tianyo tampaknya sangat marah. Sekarang sekte akhirnya menyadari seperti apa Bai Xiaon. Jika bencana berjalan ini tetap ada di sekte, kita semua akan terdorong ke kehancuran. Hou Yunfei ada di kerumunan, mendesah dan tersenyum pahit. Bai Xiaon takut keluar dari pikirannya, dan air mata mengalir di matanya. Kali ini, dia tidak merasa dirugikan. Dia tahu bahwa dia bertanggung jawab atas bencana besar, dan sekarang tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk hidupnya. Dalam sekejap mata, dia berada di kejauhan, menuju ke arah tepi utara, dengan tetua utama yang panas di ekornya. Hampir segera setelah dia tiba, para murid tepi utara mendengar jeritannya yang menyedihkan. Senyum yang nampak gembira muncul di wajah mereka ketika mereka terbang ke udara untuk melihat apa yang terjadi. Namun, begitu mereka melakukannya, Bai Xiaon berdesing, dan pakaian mereka dihancurkan. Reaksi pertama mereka mengejutkan, tetapi kemudian teriakan naik. Bai Xiaon hampir menangis. Prime Elder, aku minta maaf. Tolong jangan bunuh aku. Aku seorang murid prestise. Aku memiliki basis kultivasi pendirian Yayasan Heavendao. Aku adalah penentu eselon warisan. Adapun para tetua utama, mereka sangat marah, mereka sedikit mati rasa. Dan pada saat yang sama, heran dengan kecepatan Bai Xiaon. Tepi utara langsung berubah menjadi kekacauan. Kemanapun Bai Xiaon pergi, siapapun dalam jarak 30 meter darinya akan menghancurkan pakaian mereka dengan cara yang mengejutkan. Sekitar waktu ini, Bruiser sedang bermain-main ketika dia mendongak dan tiba-tiba menjadi sangat cemas. Dia bahkan melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong. Dan dari suara itu didukung oleh kekuatan yang setara dengan tingkat ke-9 atau ke-10 Ki kondensasi. Binatang-binatang perang yang tak terhitung jumlahnya di tepi utara merespons dengan juga melemparkan kepala mereka kembali dan melolong. Tuan-tuan mereka berusaha menghentikan mereka, tetapi semua binatang yang terpengaruh pertempuran tampaknya telah dipengaruhi oleh Bruiser. Seluruh kelompok tampaknya ingin terbang ke udara dan mempertahankan Bai Xiaon dari para tetua utama. Sebelum Bruiser benar-benar bisa mengerahkan binatang buas, tali violet keluar dari udara tipis dan melilit Bai Xiaon yang berteriak. Seketika, dia diikat, ditangkap oleh salah satu tetua utama. Seorang tetua utama lainnya dengan hati-hati berhasil mengambil mutiara itu, entah bagaimana menjaga pakaiannya tetap utuh dalam proses itu. Lalu dia menendang Bai Xiaon dengan keras di bagian belakang. Aku sudah menumpahkan darahku sendiri untuk sekte ini. Teriak Bai Xiaon. Aku telah melakukan layanan yang baik. Berani-beraninya kamu melawan, bocah cilik. Meskipun ekspresi Perdana Menteri itu adalah kemarahan murni, penampilan menakutkan Bai Xiaon membuatnya hampir tertawa. Bai Xiaon tampak seperti akan menangis. Namun, bahkan ketika dia menjerit kesedihan, dia melirik Bruiser yang marah dan memberinya tatapan yang mengindikasikan dia tidak boleh ikut campur. Bruiser tampak terkejut, tetapi dia mengerti pandangan di mata Bai Xiaon, dan menunduk. Para tetua utama memperhatikan hal ini, dan terkejut. Kemudian mereka teringat bagaimana bahkan para patriar telah menyukai binatang perang khusus ini, dan mata mereka mulai bersinar dengan kekaguman pada bagaimana ia berusaha melindungi tuannya. Nah, begitulah seharusnya binatang bertindak seperti Spirit Stream Sect. Para tetua utama menendang Bai Xiaon beberapa kali lagi, lalu menyeretnya meratap kembali ke Gunung Daoset. Setelah keberangkatan mereka, keheningan memerintah di tepi utara, diikuti oleh sorakan yang menggema. Namun, sorakan menghilang dengan cepat ketika orang-orang mengingat status Bai Xiaon di sekte tersebut. Mereka tahu bahwa meskipun dia mungkin akan dihukum, itu tidak akan terlalu parah. Kemudian mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi di masa depan. Saat Bai Xiaon tumbuh semakin penting, tidak mungkin untuk membayangkan peristiwa mengerikan apa yang mungkin terjadi. Kapan Bai Xiaon akan tumbuh? Sungguh iblis jahat. Segera, tersebar kabar bahwa hukuman Bai Xiaon adalah menyapu jalur di Gunung Daoset setiap hari selama 3 bulan. Selama waktu itu, ia sering terlihat dengan sapu, membuat Gunung Daoset benar-benar bebas dari debu. Baginya, itu adalah siksaan murni. Hei, ini gunung. Seharusnya ada kotoran di atasnya. Bagaimana aku bisa menjaganya tetap bersih? Mengernyit di ambang air mata, dia bertahan selama 3 bulan, lalu kembali ke guanya yang abadi, di mana dia duduk di sebelah danau, menatap ke langit, tampak benar-benar sengsara. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku seorang murid prestise. Aku adalah pejabat eselon yang ditunjuk. Aku seorang ahli pendirian Yayasan Heavendao.
Aku adalah saudara muda dari pemimpin sekte. Aku telah melakukan layanan berjasa untuk sekte ini. Aku telah menumpahkan darah aku sendiri. Ini konyol. Mereka bahkan mengambil mutiara aku dan tidak akan mengembalikannya. Sambil mendesah, dia menepuk tasnya dan menggertakkan giginya. Ah, terserahlah. Aku tidak bisa tinggal di sekte Stream Roh untuk sementara waktu. Aku mungkin juga pergi ke sekte aliran darah dan mencoba untuk mendapatkan peninggalan yang tidak dapat rusak yang abadi. Sekte aliran darah adalah musuh sekte aliran roh. Jadi aku bisa menghabiskan beberapa waktu di sana meramu pil untuk Grand Magi pengendalian manusia aku. Setelah mengambil keputusan, ia pergi untuk berbicara dengan Zheng Yuandong keesokan paginya. Ketika Zheng Yuandong melihat Bai Xiaon mendekat, ekspresinya suram. Namun, setelah mendengar apa yang dia katakan, bahwa dia ingin meninggalkan sekte untuk mendapatkan pengalaman, matanya membelalak tak percaya. Apakah kamu baru saja mengatakan kamu ingin meninggalkan sekte untuk mendapatkan pengalaman? Ya, kamu benar selama ini, pemimpin sekte tetua Brother. Mungkin aku adalah sepotong baja abadi. Tanpa temper, aku tidak akan pernah menjadi pedang abadi. Setelah beberapa pemikiran, aku memutuskan untuk pergi keluar dan mendapatkan pengalaman. Bai Xiaon bahkan memukul dadanya dengan bangga untuk menekankan kata-katanya. Tetua Brother, aku tahu kamu tidak ingin aku pergi, tetapi bahkan tidak mencoba membujuk aku untuk tetap tinggal. Aku, Bai Xiaon, sudah memutuskan. Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, Zheng Yuandong melangkah maju dan mencengkeram bahunya. Ide bagus, katanya bersemangat. Aku sangat bangga padamu, kakak muda. Jika kamu ingin keluar dan mendapatkan pengalaman, kamu mendapat restu aku. Apakah kamu pergi sekarang? Hah? Bai Xiaon menanggapi, sedikit terkejut. Ya, aku belum benar-benar siap, aku masih membutuhkan beberapa. Apa yang kamu butuhkan, Xiaon? Zheng Yuandong memotong, terdengar sangat serius. Katakan saja, batu roh, pil obat, benda ajaib yang menyelamatkan jiwa. Kamu adalah pakar pendirian Yayasan Heaven Dao, dan juga penunjukan eselon peninggalan. Aku dapat membuat pengecualian khusus untuk membuka gudang harta karun dan memberikan apapun yang kamu inginkan. Namun, kamu harus ingat bahwa kamu tidak bisa meninggalkan Eastwood Continent. Tentu saja, Eastwood Continent adalah tempat yang sangat besar, jadi ada banyak tempat yang bisa kamu tuju. Setelah membuat keputusan, dia membawa Bai Xiaon ke gudang harta karun untuk membiarkannya memilih beberapa benda ajaib yang menyelamatkan jiwa. Dia juga memberinya banyak batu roh dan pil obat. Pada saat yang sama, ia dengan antusias mengumumkan masalah ini ke seluruh sekte. Sore itu, Bai Xiaon berdiri di luar gerbang utama, tanpa agak bingung. Baru pagi itu dia pergi untuk berbicara dengan Zheng Yuandong tentang pergi untuk mendapatkan pengalaman. Semua persiapan dan formalitas yang perlu ditangani dengan cepat diurus oleh Zheng Yuandong dan para tetua lainnya. Saat ini, dia berdiri di sana bersama pemimpin sekte dan 6 penguasa puncak, serta sekelompok besar tetua dan murid sekte dalam. Itu urusan yang cukup besar. Hampir seolah-olah semua orang dari Bang Selatan dan Utara ada di sana, dengan cemas menunggu saat ketika Bai Xiaon benar-benar pergi. Bai Xiaon berkedip beberapa kali. Untuk beberapa alasan, situasinya tampak akrab. Tanpa memikirkannya lagi, dia berkata, "Ya hadirin sekalian, saudara dan saudari junior, sekte keponakan dan keponakan, aku akan merindukan kalian semua." Orang-orang di kerumunan saling bertukar pandang, dan beberapa saat kemudian, tatapan kesedihan muncul di mata mereka. Jelas, mereka tidak ingin berpisah dengan Bai Xiaon. Zheng Yuandong melangkah maju, dengan ekspresi ramah di wajahnya ketika dia berkata, Xiaon, kamu adalah murid paling terkemuka di Spirit Stream Sect. Jalan kamu terbentang di depan kamu. Terus maju. Melangkah ke masa depan kamu. Jangan memberitahu aku bahwa kamu lupa dengan apa yang aku katakan tentang Laut Heavenspan. Kamu tidak lupa tentang jalan hidup kamu selamanya, bukan? Kami para pembudidaya tidak bisa menjadi pelin-pelan. Karena kamu telah memutuskan untuk pergi keluar dan mendapatkan pengalaman, kamu tidak dapat berubah pikiran. Xiaon, kakak laki-lakimu akan selalu mendukungmu. Dengan itu, dia menggenggam Bai Xiaon dengan penuh semangat di bahu. Segera, lebih banyak suara terdengar. Ya itu benar. Junior Bruder Bai, mendapatkan pengalaman adalah bagian dari kehidupan. Terus berjalan, dan jangan melihat ke belakang. Tetua berat terbaik, alasan para penggarap dapat menegur surga adalah karena hati kita cukup besar untuk menampung semua tanah di dalamnya. Segera setelah kamu keluar, kamu akan dapat melihat dunia sendiri.
Bagaimana mungkin kamu tidak mengembangkan hati yang cukup besar untuk menampung semua negeri? Aku yakin hati kamu akan mampu menahan seluruh dunia. Aku benar-benar akan hidup selamanya. Pikir Bai Xiaon, gemetar. Dengan mata penuh tekad, dia memandang sekeliling pada semua orang yang dia kenal dan mengangguk. Lalu dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Begitu dia menghilang di cakrawala, kesedihan di mata orang banyak digantikan oleh sukacita. Zheng Yuandong sangat senang dia gemetaran. Kali ini, dia benar-benar pergi. Dia tidak hanya pindah dari tepi selatan ke tepi utara, dia benar-benar meninggalkan sekte itu. Langit memang memiliki mata. Dia benar-benar pergi untuk mendapatkan pengalaman. Apakah iblis benar-benar pergi? Aku hampir tidak percaya. Apakah ini nyata? Hahaha, aku telah berdoa setiap hari untuk mukjizat ini, dan sekarang hal itu terjadi. Bank Utara akhirnya akan memiliki kedamaian dan ketenangan. Tepi selatan tidak akan lagi hidup dalam ketakutan. Zaman baru telah dimulai. Ketika ekspresi kegembiraan mereka meningkat, beberapa orang dari tepi selatan menghasilkan gong dan drum, dan mulai menggedornya dengan keras. Tidak mau kalah, orang-orang dari tepi utara melakukan hal yang sama. Hari itu adalah hari kebahagiaan dan sukacita bagi seluruh sekte Stream Roh. Di kejauhan, Bai Xiaon terbatuk dengan suara gong dan drum yang berdentam. Ekspresi sedih muncul di matanya saat dia menempelkan dagunya di udara dan mengayunkan lengan bajunya. Terlihat lebih sedih daripada sebelumnya. Dia berkata, "Jika kamu masih merindukanku, ya. Jangan merasa terlalu buruk. Sesama Taois, aku akan segera kembali." Dia mengambil napas dalam-dalam, dan tekad di matanya semakin kuat. Aliran darah sekte, aku minta maaf untuk mengatakan bahwa Bai Xiaon akan datang, dan dia menyusupimu sebagai mata-mata. Dengan itu, dia melesat ke kejauhan. Chapter 184. Bloodstream Sect menduduki cabang pertama di antara 4 cabang yang dikendalikan oleh Sky River Chord. Itu di sebelah sekte Stream Roh. Dengan perbatasan sebenarnya antara keduanya adalah pegunungan yang telah diduduki oleh klan Luochen, yang secara sehari-hari dikenal sebagai pegunungan Luochen. Setelah melewati pegunungan Luochen, seseorang akan berada di dalam wilayah yang dikendalikan oleh sekte aliran darah. Bai Xiaon bergegas, mendesah sepanjang jalan. Dengan perasaan campur aduk dia melewati daerah itu. Di satu sisi, ia tidak bisa berhenti memikirkan bahaya yang telah ia hadapi bertahun-tahun yang lalu, tetapi di sisi lain, ia juga terus memikirkan Du Lingfei. Jika bukan karena insiden dengan klan Luochen, dia dan Du Lingfei tidak akan pernah menjadi dekat. Du Lingfei akan terus membencinya, seperti yang masih dilakukan Yao Xinqi. Demikian juga, Bai Xiaon sendiri tidak akan mengekspresikan dirinya kepadanya seperti dia. Pengkhianatan klan Luochen telah mengubah segalanya. Sambil mendesah, dia melewati tempat yang tepat di pegunungan di mana klan Luochen sebenarnya berada. Pada saat ini, sebagian besar tempat telah ditelan oleh hutan, dan hampir tidak ada tanda-tanda bahwa klan bahkan ada di sana untuk memulai. Beberapa jarak jauhnya adalah klan lain yang Roh Stream Sekte telah mengangkat untuk menggantikan klan Luochen untuk menjaga pegunungan. Mereka tidak tahu bahwa Bai Xiaon sedang melewati daerah itu. Tentu saja, meskipun menjadi seorang kultivator pendirian yayasan, masih ada beberapa binatang buas di daerah itu yang bahkan Bai Xiaon tidak berani memprovokasi. Saat dia melakukan perjalanan, dia sekali lagi dapat menyaksikan keajaiban dunia yang lebih besar di sekitarnya termasuk beberapa binatang buas purba yang kacau. Dia juga bertemu dengan beberapa klan pembudidaya lokal, dan mulai memahami mengapa kakaknya yang lebih tua pemimpin sekte telah mengadakan pertemuan para pembudidaya yayasan pendirian beberapa bulan sebelumnya. Sekte aliran mendalam dan aliran pil sekte telah pergi berperang. Saat dia melihat ke arah lokasi yang jauh di mana sekte aliran dan pil mendalam bertempur, dia mengingat apa yang dikatakan Zheng Yuandong tentang perang yang telah dimulai karena pengadilan Sungai Sky. Perang itu tentu saja menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Bai Xiaon tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah permusuhan akan segera pecah antara sekte aliran darah dan sekte aliran roh. Setengah bulan kemudian, dia meninggalkan pegunungan Luochen dan tiba di perbatasan benua darah. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengeluarkan topeng dari tasnya yang dipegang dan perlahan-lahan menaruhnya di wajahnya. Seketika itu membuat kontak dengan kulitnya, itu melebur ke dalam dirinya, dan wajahnya bengkok dan berubah ketika berubah menjadi wajah orang asing. Dia terlihat cukup tampan, meskipun dingin dan sombong. Dengan topengnya, dia tidak terlihat hangat dan ramah seperti biasanya, tetapi sengit dan menyeramkan. Menghasilkan wajahnya di sana-sini, dia mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar telah berubah, kemudian melepaskan jubah Spirit Stream Sect-nya dan menghasilkan beberapa pakaian Nick Trip dari tas pegangannya. Setelah mengenakannya, dia benar-benar menjadi Nick Trip.
Bahkan teknik yang dia kembangkan disembunyikan oleh Topeng, serta basis budidayanya. Dia benar-benar berada di yayasan pendirian awal, tetapi siapapun yang menilai dia akan menempatkannya di lingkaran besar tingkat ke-10 Ki kondensasi. Dia telah sepenuhnya mengasumsikan identitas Nick Crip asli. Mengambil napas dalam-dalam, dia melangkah maju ke wilayah Bloodstream Sect. Karena tidak terburu-buru, dia berjalan perlahan dan hati-hati melalui benua darah. Saat dia melakukannya, dia mengobrol lagi dengan jiwa Nick Crip palsu, dan belajar lebih banyak tentang sekte aliran darah. Untuk satu hal, hukum rimba benar-benar berlaku. Murid-murid sebenarnya didorong untuk saling bertarung. Itu juga sama di luar sekte. Seluruh benua darah adalah tempat yang keras dan mematikan. Untuk Bai Xiaon untuk kembali ke sekte aliran darah karena Nick Crip akan sangat sederhana. Menurut apa yang Nick Crip si peniru katakan kepadanya, tentang para murid sekte yang diteleportasi dari dunia pedang yang jatuh ke lokasi acak di benua darah, beberapa akan kembali langsung ke sekte, tetapi yang lain akan bersembunyi untuk pulih dari mereka cedera sebelum kembali. Lagi pula, kembali ke sekte dalam keadaan terluka kemungkinan akan lebih berbahaya daripada hanya tinggal di luar. Ketika Bai Xiaon mendengar itu, bahkan lebih banyak ketakutan muncul di hatinya. Sekte aliran darah tampak seperti tempat yang benar-benar menakutkan. Namun, bujukan dari relik yang tidak dapat dihancurkan, serta keamanan yang diberikan oleh Topeng, memastikan bahwa ia hanya mengertakkan gigi dan melanjutkan rencananya. Saat dia bepergian, dia melihat pemandangan di benua darah. Semuanya berwarna coklat kemerahan, seolah-olah telah ternoda darah. Bahkan Nick Crip palsu pun tidak yakin mengapa itu terjadi. Rupanya, itu selalu terlihat seperti itu. Bahkan tanaman itu sangat agresif di alam. Bai Xiaon menemukan beberapa tanaman agresif sepanjang jalan. Beberapa dari mereka ia hancurkan, yang lain ia hindari. Butuh 2 bulan sebelum dia benar-benar mencapai sekte aliran darah itu sendiri. Sama seperti sekte Stream Roh, sekte aliran darah terletak tepat di sungai Heavenspan. Meskipun Nick Crip palsu telah menjelaskan seperti apa sekte itu, sekarang Bai Xiaon benar-benar bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Rahangnya jatuh, dan dia bahkan mulai gemetar. Dia benar-benar terguncang. Gunung Spirit Sekte Gunung Daoset membentang di seluruh sungai seperti jembatan yang menghubungkan 7 puncak gunung di tepi selatan dan utara. Sekte aliran darah sangat berbeda. Mengejutkannya, itu mengambil bentuk tangan besar berwarna darah. Tangan darah raksasa membentang keluar dari sungai Heavenspan, telapak tangan ke bawah, seolah-olah itu mencakar ke arah langit. Ukurannya sulit dijelaskan dengan kata-kata. 5 jari tangan itu seperti puncak gunung yang sangat besar, masing-masing berukuran kira-kira sama dengan Gunung Daoset. Adapun ibu jari yang kasar, dikelilingi oleh kabut darah yang membuatnya tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama tangan itu ada, permukaannya yang berdebu dan berlubang-lubang dihancurkan oleh angin. Dari dekat, hanya mungkin melihat 5 puncak gunung yang sangat besar terbentang. Namun, dari kejauhan, itu juga mungkin untuk melihat bahwa di bawah tangan adalah lengan berwarna darah yang mengejutkan. Mata Bai Xiaon selebar piring. Siapapun yang melihat pemandangan seperti ini kemungkinan akan sampai pada kesimpulan bahwa beberapa raksasa yang mengejutkan ada di dalam sungai Heavenspan. Seorang raksasa yang, pada saat-saat sebelum kematiannya, dengan berat hati mengulurkan tangan untuk mencoba membelah langit. Namun, bahkan ketika itu terjadi, lengannya membeku, dan tidak pernah bergerak lagi. Selama tangan itu tetap ada, puncak gunung yang menjulang tinggi, maka keinginan raksasa itu akan tetap ada. Puncak gunung ditutupi dengan vegetasi berwarna darah, serta banyak bangunan. Balok cahaya bisa terlihat terbang bolak-balik. Jelas, puncak gunung adalah rumah bagi individu yang tak terhitung jumlahnya, yang aura pembunuhannya menyebabkan langit di atas menjadi gelap. Ini adalah rumah dari sekte aliran darah. Sekte aliran darah, kata Bai Xiaon, mengambil napas dalam-dalam. Sangat kuat. Melihat semua itu dengan matanya sendiri hanya semakin mengesankannya akan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki sekte aliran darah. Tidak heran orang sekte aliran darah begitu brutal. Sekte mereka sebenarnya dibangun di lengan mayat. Bahkan, Nick Crip peniru bahkan mengatakan bahwa teknik Bloodstream Sect hampir semuanya berasal dari lengan itu sendiri. Pikiran Bai Xiaon terhuyung ketika ia semakin dekat dengan lengan yang sangat besar itu. Ketika dia mendekati, dia bisa melihat bahwa puncak gunung bahkan memiliki air terjun darah yang mengalir dari berbagai lokasi. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa tangan itu rupanya menyerap air dari sungai Heavenspan, yang kemudian merembes keluar dari berbagai retakan dan celah di lengan. Saat itu terjadi, air emas berubah menjadi warna merah cerah. Cairan merah itu juga merupakan elemen mendasar dari penanaman sekte aliran darah. Darah roh. Pikir Bai Xiaon, jantungnya berdebar. Dia segera berpikir kembali ke pengantar pendahulunya yang diberikan Nick Trip tentang Bloodstream Sect.
Sekte aliran darah terstruktur dengan cara yang mirip dengan sekte aliran roh. Namun, ada juga beberapa perbedaan mendasar. Mereka memiliki pelayan, murid sekte luar, dan murid sekte dalam. Namun, bukannya penanam eselon warisan, sekte aliran darah memiliki tuan darah. Secara umum, peringkat sekte sangat ketat ditegakkan. Pelayan tidak diizinkan berada di lengan atas, mereka hidup di lengan bawah, yang dianggap di luar sekte aliran darah itu sendiri. Itu adalah tempat populasi terbesar, dan daerah itu penuh sesak dengan bangunan yang diatur dalam cincin konsentris. Hanya murid sekte luar yang bisa meninggalkan daerah itu dan melangkah ke lengan atas, dan hanya murid sekte dalam yang memenuhi syarat untuk hidup di bagian belakang tangan itu sendiri. Dengan pengecualian ibu jari, puncak gunung yang merupakan jari tangan dibagi menjadi jari bawah dan jari atas. Jari bawah ditempati oleh para pembudidaya yayasan pendirian. Mereka yang berada di tahap pendirian Yayasan Mortal Dao disebut pelindung Dharma, dan mereka yang berada di tahap pendirian Yayasan Ertring adalah para tetua. Hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk hidup di jari atas, dan itu adalah tetua puncak itu. Tetua Agung adalah setara dengan penguasa puncak Spirit Stream Sekte. Tentu saja, mengingat bahwa ada lebih sedikit puncak gunung daripada di Spirit Stream Sect, itu adalah posisi yang disediakan hanya untuk individu yang paling luar biasa. Setelah jari atas adalah ujung jari. Dari saat sekte aliran darah telah didirikan di zaman kuno, setiap puncak gunung memiliki master darah. Itulah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menempati ujung jari. Tuan darah adalah fokus dari seluruh sekte, dan termasuk di antara orang-orang yang paling kuat di seluruh sekte, tidak termasuk orang-orang tertentu yang tinggal di ibu jari. Mereka sekuat pemimpin sekte, dan memenuhi syarat untuk memberi perintah kepada para tetua gunung. Semua murid Bloodstream Sekte bermimpi menjadi penguasa darah dari puncak gunung. Setiap generasi berturut-turut hanya memiliki satu master darah per puncak gunung pada waktu tertentu. Ibu jari adalah satu-satunya tempat tanpa darah. Kabut darah yang mengelilinginya memastikan bahwa itu adalah area terbatas. Di sanalah para tetua aliran darah dan para tetua aliran darah sekte tinggal. Hanya orang-orang di panggung Gold Core yang bisa pergi ke sana. Ketika seorang master darah maju ke panggung Gold Core, dia akan menjadi seorang pencabut darah, dan pindah ke ibu jari yang sangat besar. Reaper darah menduduki posisi yang lebih tinggi dari para tetua utama, dengan kekuatan kedua setelah para patriark. Posisi terendah pada ibu jari ditempati oleh pemimpin sekte, yang bertanggung jawab atas administrasi umum sekte tersebut. Saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke sekte aliran darah, Bai Xiaon sekali lagi meninjau informasi yang dia tahu. 5 puncak gunung. Ibu jari disebut Ancestor Peak. Jari pertama disebut Corpse Peak, jari tengah adalah Middle Peak, jari manis disebut Nameless Peak, dan jari terkecil, jari kelingking, disebut Lesser Marsh Peak. 1. Mayat puncak dikenal untuk memurnikan mayat, puncak tengah berfokus pada pedang darah, Nameless Peak terkenal dengan Gargole, dan Lesser Marsh Peak dikhususkan untuk penyempurnaan tubuh iblis darah. Bai Xiaon tidak bisa tidak mengingat murid aliran-aliran darah yang dia temui di dunia pedang jatuh. Dia telah melihat mereka mengendalikan Gargole ganas. Su Xiaoshan telah bekerja dengan berbagai mayat, dan Song Kue telah bertarung dengannya dengan pedang darah. Dia bahkan telah melihat beberapa pemurnian tubuh iblis darah murid yang jelas dari Lesser Marsh Peak. Pada saat ini, sekte aliran darah sudah meninggalkan kesan yang mendalam di pikiran Bai Xiaon. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya benar-benar terguncang. Ketika dia mendekati tangan besar itu, dia melangkah melewati titik tertentu, dan wajahnya berkedip ketika teknik abadi hidup yang kekal tiba-tiba digerakkan dengan keinginan yang kuat. Pada saat yang sama, Bai Xiaon bisa merasakan bahwa tangan besar itu entah bagaimana memanggilnya. Pemanggilan itu sepertinya sangat akrab. Bagaimana ini mungkin? Pikirannya terguncang. Pada saat ini, semua keraguan dan kecemasannya lenyap, dan sensasi yang sangat akrab memenuhi pikiran dan hatinya. Chapter 185. Butuh beberapa waktu untuk Bai Xiaon untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, dia melanjutkan menuju sekte itu sendiri. Segera, sinar cahaya dapat terlihat terbang di sekitarnya, semuanya murid aliran darah sekte, serta para tetua yayasan pendirian dan pelindung Dharma. Para penggarap yayasan pendirian semuanya memancarkan aura pembunuh yang kuat, dan terbang dengan kecepatan luar biasa. Mereka tampak mendominasi, kasar, dan benar-benar keras kepala. Kemanapun mereka pergi, para murid sekte dalam menundukkan kepala mereka dan menggenggam tangan dengan hormat, tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Seorang kultivator pendirian yayasan tampaknya mengira Bai Xiaon menghalanginya, jadi dia melambaikan lengan bajunya, mengirimkan hembusan angin yang kuat ke arahnya. Untungnya, Bai Xiaon sangat cepat dalam mengambil, dan segera berpura-pura dilempar ke samping. Dia bahkan berhasil menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Penanam yayasan pendirian benar-benar mengabaikannya saat dia lewat.
Murid-murid sekte dalam lainnya di daerah itu hampir tidak memperhatikan. Lebih jauh ke bawah di lengan, di mana para pelayan tinggal, para pelayan kadang-kadang akan memandang ke atas ke arah para murid sekte batin dan para pembangun yayasan pendirian, ekspresi mereka sangat kagum. Jadi sombong, pikir Bai Xiaon. Pada awalnya, tampaknya tidak mungkin bahwa seluruh sekte bisa seperti ini, tetapi dia dengan cepat mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia berada di sekte aliran darah, dan terbang ke arah tangan itu sendiri. Ketika dia mendekati, dia melihat cahaya, darah berwarna berkilauan yang jelas merupakan formasi mantra. Ketika dia melewatinya, itu berkedip, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghalangi jalannya. Sesaat kemudian, dia berada di dalam formasi mantra dan di tangan. Lulus tes pertama. Pikirnya, mengambil napas dalam-dalam. Cahaya yang baru saja dia lewati adalah formasi mantra pertahanan Bloodstream Sect, yang akan segera mendeteksi siapapun yang bukan murid sekte. Bagian belakang tangan itu besar. Bai Xiaon dengan cepat menyadari bahwa itu sebenarnya sama besarnya dengan tepi selatan dan utara dari Spirit Stream Sect. Itu hanya menambah pemahamannya tentang seberapa kuat sekte aliran darah itu. Hanya murid-murid sekte batin yang diizinkan berada di punggung tangan. Murid sekte luar tidak bisa masuk tanpa perangkat otentikasi. Jika mereka mencoba, mereka akan dihukum berat. Hukuman paling ringan untuk pelanggaran semacam itu adalah cambuk, dengan pelanggar yang lebih serius memiliki anggota badan terputus. Hukumannya brutal, tapi begitulah sekte aliran darah bengkok itu beroperasi. Perbedaan antara level-level itu ditegakkan dengan ketat. Bai Xiaon gugup pada awalnya, tetapi setelah meraih tangannya sendiri, dan merasakan hubungan intim antara itu dan teknik abadi hidup abadinya, dia merasa semakin terguncang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hampir tidak bisa percaya apa yang dia rasakan. Namun, dia segera harus mengakui kebenaran yang mengejutkan. Tangan ini mengolah teknik Forever Life yang abadi. Lebih tepatnya, di bawah permukaan sungai Heavenspan adalah seorang raksasa yang memang mengolah teknik Forever Life yang abadi. Jelas, raksasa itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, yang berarti bahwa kulit di tangan dan lengan itu sebenarnya adalah kulit yang tidak mati. Dari celah-celah dan celah-celah yang sekarang ada di kulit kematian itu, adalah mungkin untuk melihat apa yang tampak seperti tanah, yang merupakan daging tanpa kematian raksasa itu. Lebih jauh ke bawah, di lokasi yang tidak mungkin untuk dilihat, adalah tulang-tulang, yang merupakan tulang kematian. Namun, apa yang paling mengejutkan bagi Bai Xiaon adalah bahwa air terjun darah yang mengalir dari 5 puncak gunung mewakili dunia tertinggi dari codes kematian, darah kematian. Surga. Sekte aliran darah dibangun di atas lengan raksasa yang mengolah teknik hidup kekal yang abadi. Selain itu, teknik yang mereka kembangkan jelas diturunkan oleh anggota paling awal dari Bloodstream Sect, dan didasarkan pada lengan itu sendiri. Itu berarti bahwa teknik mereka semua berasal dari teknik hidup abadi yang sama yang aku kembangkan. Berdasarkan apa yang dia ketahui, volume pertama dari teknik hidup abadi yang tidak mati tidak terlalu langka. Banyak sekte memilikinya. Namun, karena sangat sulit untuk berkultivasi, beberapa orang pernah berhasil dengan kulit emas abadi. Lebih sedikit orang, jika ada, bisa melampaui itu untuk mencapai apa yang dimiliki Bai Xiaon dalam memecahkan belenggu kematian pertama. Bahkan, sangat mungkin bahwa tidak ada seorang pun di seluruh sekte aliran darah benar-benar tahu tentang hubungan antara tangan darah dan teknik forever hidup abadi. Bai Xiaon merasa benar-benar percaya diri bahwa hanya seseorang yang memiliki unding gold skin dan juga telah menembus belenggu kematian pertama yang dapat merasakan panggilan tangan. Dia tahu bahwa dugaannya mungkin tidak sepenuhnya akurat, tetapi dia yakin bahwa ketika dia memahami lebih lanjut tentang sekte aliran darah, dia akan bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, mungkin bahkan verifikasi langsung. Tidak heran bola darah yang digunakan Song Kue di dunia pedang jatuh terasa sangat akrab. Alasan mengapa bola darah meledak yang digunakan Song Kue terhadapnya terasa sangat akrab adalah karena itu sebenarnya terbuat dari unding blood. Hanya setelah mencapai yayasan pendirian bahwa Song Kue mampu secara paksa melepaskan sihir khusus dari sekte aliran darah. Itu juga mengapa semua murid sekte aliran darah secara umum tampak begitu akrab. Sekarang semuanya masuk akal. Pikiran yang terguncang karena terkejut, ia mengikuti instruksi Nick Trip, pergi ke Biro Urusan Internal untuk mendapatkan Liontin Giok identitas, dan mencatat kembalinya ke Bloodstream Sect. Saat dia mendekat, seberkas cahaya melesat ke arahnya, yang berubah menjadi seorang lelaki tua. Dia memiliki basis budidaya yayasan pembentukan, dan ketika dia melihat Bai Xiaon atas dan ke bawah dengan mata dingin, Bai Xiaon segera menjadi gugup. Menggenggam tangan dengan penuh hormat, dia dengan cepat menanyakan tentang Nick Trip palsu dan mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah tetua yang bertanggung jawab atas Biro Urusan Internal. Murid Nick Trip menawarkan salam, tetuahan. Apa yang membuatmu begitu lama untuk kembali? Tetuahan bertanya dengan dingin. Murid terluka parah, jawabnya hati-hati.
Aku menemukan tempat untuk berlubang dan memulihkan diri, dan baru-baru ini baru saja merasa ingin kembali. Setelah beberapa saat berpikir, dia menampar tasnya memegang dan menghasilkan koleksi batu roh yang agak besar, yang dia tempatkan di depan tetuahan. Tetuahan, aku mendapatkannya di dunia pedang jatuh. Tolong, ambil mereka. Aku harap kamu bisa sedikit fleksibel dengan aku untuk kembali terlambat. Bai Xiaon berkedip beberapa kali. Mata Elder Han melebar, tetapi sesaat kemudian dia melambaikan lengan bajunya, dan batu-batu roh menghilang. Melihat Bai Xiaon lagi sejenak, dia mengangguk. Beberapa dari kamu mengambil waktu kamu kembali. Nah, sekarang setelah kamu di sini, fokuslah pada kultivasi kamu. Kamu akan mendapatkan kesempatan lain untuk mencapai pendirian Yayasan Mortal Dao pada akhirnya. Baiklah, berangkatlah sekarang. Bai Xiaon segera pergi. Tetuahan mengawasinya pergi, merenung pada dirinya sendiri bahwa Nick Trip ini tampaknya telah mempelajari satu atau dua hal di Valen Sword Abyss. Baiklah, karena dia sedikit lebih pintar, aku tidak akan membuat segalanya lebih sulit baginya. Dia benar-benar harus menerima 10 cambukan karena kembali terlambat. Berbalik, tetuahan menghilang. Imposter Nick Trip juga terkejut. Cara Bai Xiaon dengan santai menyuap tetuahan membuatnya terkesiap. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Bai Xiaon tampaknya sangat cocok untuk hidup di sekte aliran darah. Bai Xiaon berjalan di sekte, mengagumi semua yang dia lihat di sekitarnya. Sayangnya, semua orang sangat dingin dan acuh tak acuh, dan menempel pada diri mereka sendiri ketika mereka bergegas. Banyak orang memandangi wajah mereka dengan waspada, seolah-olah mereka selalu berjaga-jaga. Pada 4 atau 5 kesempatan di sepanjang jalan, dia melihat dua murid terlibat dalam pertempuran sengit, tampaknya berjuang melawan pil obat. Aura mengerikan mengamuk karena mereka tampaknya berniat mengambil nyawa satu sama lain. Audiensi sering berkumpul untuk menonton konflik seperti itu, tetapi semua orang juga mengawasi jika ada yang menyerang mereka. Dia melihat satu orang batuk darah begitu parah sehingga organ internal yang hancur mungkin keluar. Sekte Stream Roh benar-benar jauh lebih baik dari ini, pikir Bai Xiaon. Semua orang bergaul di sana. Luar biasa. Sekte aliran darah sangat berbahaya. Satu slip lidah dan kamu mungkin akan diserang. Dia berjalan dengan perasaan sangat gugup. Untungnya, Nick Trip tidak sangat terkenal di sekte ini, dan basis budidayanya hanya berada di lingkaran besar tingkat ke-10 Ki Kondensation. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyerangnya, sebuah tren yang ia dorong dengan terlihat setajam mungkin. Saat dia hampir berada di gua abadi Nick Trip, dia melewati sekelompok 5 murid perempuan. Salah satu dari mereka, seorang gadis berperawakan besar yang tampak tangguh, menangkapnya dan kemudian bergegas, ditemani cekikikan dari teman-temannya. Nick Trip, kata gadis itu dengan suara serak dan keras. Bai Xiaon berbalik kaget melihat wanita muda yang tidak dikenalnya. Dia kekar, dengan wajah bopeng, dan berjalan ke arahnya dengan pinggul bergoyang, dan mata yang berkilau dengan apa yang tampak keinginan yang mendalam. Apakah aku mengenal kamu? Tanya Bai Xiaon. Dasar iblis nakal, ya katanya, melotot. Jangan pura-pura kamu tidak tahu siapa aku. Kemarilah dan beri aku senyuman. Sambil tertawa, dia mengulurkan tangan dan membelai pipi Bai Xiaon. Tindakan dan tawanya menyebabkan Bai Xiaon terkesiap dan mundur selangkah. Baiklah, dilanjut gadis itu, ya sedikit perjalanan ke Valensor Abyss dan kamu sudah lupa tentang aku. Cepat dan kembali ke gua abadi aku. Aku punya banyak pil obat untuk kamu. Gadis kekar menjilat bibirnya dan mengambil langkah ke depan, seolah-olah dia berencana untuk menyeretnya ke guanya yang abadi. Kulit kepala Bai Xiaon sangat kesemutan sehingga rasanya seperti meledak. Menjentikan lengan bajunya, dia memblokir jalannya. Jangan sentuh aku, serunya. Aku mengerti, Nick Trip. Beraninya kamu. HPMH, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi ketika kamu merangkak kembali ke aku. Memberi tatapan marah padanya, dia berbalik dan berjalan pergi. Bai Xiaon akhirnya menghela nafas lega, secara bersamaan menanyakan Nick Trip penipu siapa gadis itu. Senior, tolong jangan marah, ia adalah jawaban tergesa-gesa. Dia hanya pacar aku di sekte. Bai Xiaon hampir tidak bisa mempercayainya. Pacar perempuan. Kamu memiliki rasa yang sangat aneh. Nick Trip sebenarnya sangat tampan, meskipun agak dingin. Bai Xiaon hampir tidak bisa percaya bahwa dia akan menjalin hubungan dengan gadis rak itu. Senior, ada sesuatu yang tidak pernah aku sebutkan. Jika Nick Trip penipu, terdengar seperti dia akan menangis. Setelah aku menjadi murid sekte batin, kultivasi aku berjalan sangat lambat, dan aku membutuhkan banyak pil obat.
Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Tetua Sister Sun berasal dari salah satu klan pembudidaya dan memiliki akses ke banyak pil. Aku tidak punya pilihan lain selain untuk mendapatkan sisi baiknya.